Apa yang dikatakan Sydney Kevin kasar dan artinya sangat jelas. Jika Anda tidak setuju, saudara-saudara kita pasti akan bekerja sama untuk membuat Anda mabuk. Adapun apa yang terjadi di masa depan, itu bukan urusan mereka. Singkatnya, konsekuensinya akan parah. Qin Yichen melihat bahwa dia benar-benar tidak bisa mendorongnya, jadi dia menerima hadiah yang murah hati ini. Sebelum Qin Yichen bisa memikirkan bagaimana cara berterima kasih padanya, 4 lainnya ingin pindah, dan bahkan Sydney Kevin ingin bergabung. Jelas, mereka harus membuat konsesi karena cedera ini. Adapun saat ini, mereka belum mencapai kesepakatan tentang masalah ini. Mungkin kali ini mencari solusi yang lebih cocok dari Qin Yichen. Qin Yichen melambaikan tangannya dengan cepat. Berhenti, jika kalian semua seperti ini, maka aku akan pergi. Dengan cara ini, Anda mungkin juga memperkenalkan diri. Saya baru di sini dan saya tidak mengenal beberapa orang, jadi biarkan saya memikirkannya. Beberapa orang merasa bahwa permintaan seperti itu tidak berlebihan, dan mereka berempat memandang orang yang duduk di seberang Qin Yichen. Pran Woli berdiri dan memperkenalkan Qin Yichen. Pran Woli bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan para kapten di bidang bintang Huozu, bertanggung jawab atas tim ke-9 pengawal pengadilan dewa. Mengatakan itu, Pran Woli menunjuk ke orang yang baru saja memberi Qin Yichen hadiah yang murah hati. Tim 43. Berkat perjuangan putus asa antara dia dan para pejuang di bawah komandonya beberapa hari ini, itu berlangsung sampai kamu datang. Menunjuk ke tangan kanan Qin Yichen, seorang anak laki-laki yang cemberut berkata. Kapten tim ke-17, Jet Tali. Dia adalah sekelompok harta karun hidup. Anda bisa mengenalnya lain hari. Terutama Kilo. Meskipun anak itu agak sombong, dia hanya generasi ke-10 Anda. Ya yang termuda yang bisa kami temukan. Kalian anak muda harus lebih banyak berkomunikasi dengan anak muda. Jet Tali tertawa, memandang Qin Yichen, dan menyentuh dagunya tanpa sadar. Ini Jen Bailey, yang biasanya tidak banyak bicara, dan termasuk dalam tim ke-30. Sisanya adalah Sydney Kevin. Saya rasa saya tidak perlu memperkenalkannya. Qin Yichen mengikuti perkenalan Pran Woli dan menyapa orang-orang ini satu persatu. Setelah keheningan singkat, kata Qin Yichen. Ayo lakukan ini. Pil ajaib dan sumber daya lain di tanganku dapat diserahkan kepada mereka yang lebih membutuhkan jika kuil penguasa cahaya tidak dalam kebutuhan mendesak, dan berusaha untuk menggunakan setiap sumber daya untuk tujuan yang paling penting. Tempat itu. Qin Yichen berkata dengan ringan, dengan sedikit tekad di matanya. Kata-katanya ada di sini. Jika ada masalah di masa depan, Anda harus mengikuti kalimat ini. Qin Yichen memikirkannya dengan sangat jelas. Tanpa menyerahkan sumber daya di tangan mereka, 5 penjaga istana ilahi ini memiliki kekuatan terbatas, dan semakin mereka bertarung, semakin lemah mereka. Hasil akhirnya adalah mereka kehilangan kekuatan bertarung dasar mereka, dan kuil penguasa cahaya telah kehilangan tempat berlindung, jadi mereka hanya bisa menyerah teleportasi di sini. Tentu saja, Qin Yichen sudah memblokir berita tentang teleportasi dan pergi, membuatnya lebih mirip belalang di jalur yang sama dengan mereka. Dengan cara ini, jarak antara kedua belah pihak dapat ditarik lebih cepat, dan kemudian lebih banyak kerjasama dapat diselesaikan. Ini baru permulaan. Jumlah penjaga pengadilan ilahi sekarang hanya 50, dan ada 5 di bidang bintang pembantai api ini. Satu kemenangan berarti dia telah mengguncang 1/10 dari kekuatan tempur pengadilan ilahi tertinggi. Selain itu, Qin Yichen tidak percaya bahwa tidak ada hubungan antara penjaga pengadilan ilahi ini, terutama Pran Woli. Dia adalah kapten penjaga pertama yang dilihat Qin Yichen di peringkat 10 besar. Dilihat dari nafas tubuhnya, dia tidak boleh diremehkan. Dengan dukungan orang besar seperti itu, Qin Yichen tidak hanya akan memenangkan 5 tim. Setelah saran Qin Yichen, Pran Woli mengajukan pertanyaan yang sangat penting. Lalu bagaimana mendefinisikan urgensi ini? Apakah benteng dalam bahaya atau benteng sedang dikepung? Janji Qin Yichen tentu saja bagus, terlihat samar. Tetapi batas yang tidak jelas semacam inilah yang secara diam-diam memungkinkan lebih banyak kecelakaan terjadi. Jelas, Pran Woli juga sangat prihatin dengan masalah ini. Bagi mereka, sudah terlalu lama sekarang, dan setiap kali sumber daya yang dibawa digunakan untuk memperbaiki fasilitas benteng, mereka sudah menipis. Mereka sangat membutuhkan sumber daya, dan janji Qin Yichen baru saja menyelesaikan sebagian dari masalah sumber daya. Adapun seberapa banyak itu bisa diselesaikan, itu tergantung pada berapa banyak sumber daya yang dibawa oleh kuil Lord Cahaya. Setelah beberapa saat ragu, Pran Woli memandang Qin Yichen. Berapa banyak sumber daya yang dapat Anda berikan kepada kami di bulan ini? Saya akan membuat daftar untuk Anda nanti. Jika kami dapat memanfaatkan musim hujan untuk mempertahankan hal-hal ini, kami mungkin masih memperoleh sumber daya dari Mahkamah Agung di masa depan. Tapi Lord Light, jangan khawatir. Kami akan menghitung sumber daya ini. Entah Mahkamah Agung yang akan memberikannya, atau seseorang di dekat benteng kami yang akan memberikannya. Singkatnya, kami tidak akan berhutang padamu. Qin Yichen mengangguk ringan, tetapi tersenyum santai. Tidak masalah, saya masih bisa mendapatkan sumber daya ini.
Qin Yichen hari ini dapat digambarkan sebagai tidak mengungkapkan uang dan kekayaannya, dan telah membawa yang rendah ke ekstrim. Perdagangan awan dan tanah telah berlangsung lama, dan akumulasi sumber daya dapat digambarkan sebagai sangat besar. Dengan populasi yang begitu besar di kuil penguasa cahaya, sudah cukup menakutkan untuk dapat memiliki banyak kekayaan. Selain itu, uang adalah prioritas kedua sejak identitas Qin Yichen sebagai pemilik kota-kota runtuhan diakui oleh Mahkamah Agung. Banyak kota terapung yang ragu-ragu bergegas untuk berdagang. Qin Yichen sekarang dengan santai mengatakan sumber daya apa yang dibutuhkan. Bahkan jika itu untuk menjaga akun, penguasa kota terapung akan dengan patuh mengeluarkannya. Karena jumlah orang yang membeli tanah awan meningkat, bagi pembeli ini, itu berarti persediaan tanah awan yang ada mungkin kurang. Jika Anda dapat mengandalkan IOU dari kuil penguasa cahaya, perdagangan ini akan sepenuhnya stabil turun. Itulah arti sebenarnya dari stabilitas bisnis. Tidak ada yang lebih menarik dari ini. Di bawah banding seperti itu, Qin Yichen membuat perkiraan sederhana. Dalam 1 bulan, belum lagi dia akan pergi mencarinya sendiri. Cukup gunakan pendapatan dari perdagangan awan dan tanah untuk membelinya, yang akan cukup untuk membangun 100 benteng. Saat Qin Yichen hendak menyetubuhi Haku, Pranwoli menyarankan. Tuan Cahaya, jika Anda memiliki sarana untuk menghubungi bagian luar wilayah Bintang Wotu, ingatlah untuk membiarkan semua orang masuk dengan sumber daya yang cukup. Jika Anda tidak bisa keluar sekarang, setiap orang tambahan akan menjadi beban tambahan. Qin Yichen tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari bahwa mereka masih terjebak dalam Wotu Xingyu ini dan tidak bisa pergi. Pada saat ini, Qin Yichen tiba-tiba memiliki ide yang berani. Jika Anda memberitahu mereka bahwa Anda dapat pergi jika Anda menjadi orang yang percaya pada kuil penguasa cahaya, saya tidak tahu bagaimana perasaan mereka. Tapi begitu dia menjadi orang percaya sendiri, Qin Yichen belum pernah melihat orang yang bertobat. Bukankah ini secara langsung mencaplok 5 penjaga pengadilan ilahi?